Baik, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang hyperlink dan elemen semantik. Jika kemarin kita membahas tentang 5 judul, sekarang kita hanya membahas singkat, yaitu tentang 2 judul, yaitu hyperlink dan elemen semantik. Pada judul kali ini, yang pertama yang kita bahas adalah hyperlink. Apa yang dimaksud dengan hyperlink? Hyperlink itu dia yang menghubungkan suatu halaman website ke halaman yang lain. Itu yang dinamakan dengan hyperlink. Dan hyperlink memiliki sebuah penulisan. Nah, ini yang dimaksud adalah hyperlink yang ada di dalam sebuah HTML. Cara penulisannya tidak jauh dari yang kemarin. Kita hanya memerlukan sebuah tag pembuka dan tag penutup. Lalu kita isi dengan sebuah atribut. Di dalam atribut kita memberi nilai. Nah, di dalam nilai hyperlink tersebut adalah memiliki alamat URL yang akan dibuka ketika link kita diklik. Dan ini adalah teks atau label untuk ke link. Jika kalian masih kurang mengerti, agar menonton kembali video yang kemarin. Karena di video yang pertama kita telah membahas tag, atribut, tag penutup, apa yang dinamakan label, dan semua ini adalah sebuah elemen. Jika kita ingin mencobanya di sebuah text editor Visual Studio Code, maka mari kita buat dengan Ctrl O. Salah, jika kita ingin membuat file baru, tinggal kita Ctrl N, lalu kita Ctrl S, kita buka. Dia ingin taruh di mana? Karena saya ingin menaruhnya di dalam sebuah folder dokumen, maka akan saya buka folder dokumen dengan saya membuatkan file dengan nama hyperlink.html. Nah, kenapa kita harus mengetikkan HTML? Karena yang kita pakai adalah bahasa markup HTML. Setelah itu kita save. Dan di sini saya memakai HTML5. Di sini kita beri titelnya hyperlink. Lalu di sini kita belajar tentang pembuatan sebuah hyperlink, tag hyperlink. Tadi apa? Kita membutuhkan tag pembuka yaitu A. Dengan atribut kita masukkan aref. Lalu nilainya kita ini mau kemana? Contohnya kita pergi .html. Lalu ketika kita tutup, yang ingin diklik, yang ingin kita buat sebuah kata agar ketika dia diklik pergi ke HTML, pergi .html, itu dengan kata apa? Contohnya ini menggunakan HTML. Kita Ctrl S, lalu kita buka di folder kita sini. Nah, karena kita ingin pergi, ini menggunakan hyperlink. Ketika kita klik, kenapa ini masih not found? Ini not found karena kita belum membuat sesuatu di dalam pergi.html. Maka jika kita ingin membuat sesuatu yang baru di sini, kita harus mengisi pergi.html ini dengan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, kita buat di visualnya,
kita buat lagi dengan Ctrl N, Ctrl S. Tadi yang kita tuju adalah pergi.html, maka yang harus kita tuliskan adalah pergi.html. Kenapa tidak pulang.html? Karena ketika kita mengetik pulang.html di hyperlink tersebut, dia tidak akan membaca karena yang kita tuliskan adalah pergi.html. Jadi semuanya harus sesuai dengan di sini. Ketika kita mengetikkan pergi.html, kita harus menyesuaikan di sini juga pergi.html. Kita coba. Sini kita ketik pergi. Nah, di bodinya kita kasih sebuah paragraf aja ya. Dan tekan lorem. Kita Ctrl S. Ketika kita melihatnya di browser, ini kita refresh terlebih dahulu. Ini menggunakan HTML, kita klik. Nah, lalu dia akan pergi ke pergi.html. Nih, saya jelaskan ulang. Sekarang kita berada di file hyperlink.html. Dan ketika saya mengklik ini menggunakan HTML, maka dia akan pergi ke file pergi.html. Nah, itu adalah sebuah fungsi dari hyperlink. Dia akan berpindah dari sebuah halaman web ke web yang lain. Di hyperlink HTML kita memberi ini. Nah, kita semua sudah memakai ini, yaitu ada sebuah label yang ketika kita klik dia akan mengarahkan ke link URL yang kita buat, tapi tanpa kita bisa menulis ini hanya dengan menuliskan sebuah atribut dengan ref. Dan ref itu kita buat di dalam sebuah tag dengan nama A, atau yang disebut dalam semuanya adalah hyperlink. Lanjut, ada dua jenis hyperlink, yaitu internal link atau external link. Internal link disebut dengan relatif, sedangkan external link adalah absolute. Internal link itu adalah link yang menuju ke halaman website yang sama. Seperti tadi, kita memakai internal link, yaitu sebuah link yang kita buat sendiri. Biar lebih gampangnya akan kita bercontoh. External link adalah link yang menuju domain lain. Oke. Nih, yang kita pakai tadi adalah sebuah internal link. Apa yang maksud dengan internal link? Kita hanya berpergian dengan website kita sendiri, bukan ke website atau ke domain yang lain. Ketika kita ingin pergi ke domain lain, jika kita cek di browser, contohnya kita pengen ke detik.com, kita akan mencoba sebuah ini hyperlink yang eksternal. Di sini kita copy. Setelah kita copy, kita pergi ke sini. Nah, pergi.html nya coba kalian hapus. Lalu kita paste ke tempat yang tadi. Karena kita telah mengopi www.detik.com. Ketika Ctrl S, tebak apa yang terjadi? Yap, dia akan berpindah ke detik.com ketika kita mengklik ini. Ini jangan lupa di save. Lalu kita pindah ke browser. Kita di hyperlink.html, kita refresh. Maka ketika kita klik ini menggunakan hyperlink, maka
dia akan berpindah ke tempat detik.com. Dia berpindah ke domain lain. Jika tadi kita menggunakan internal link, yaitu kita berpergian ke domain yang sama. Sedangkan external link kita menggunakan ke domain yang sama. Lebih gampang kita tulis saja seperti ini. Ini external link ini internal link. Kita kasih di dalam value-nya yaitu pergi .html. Kita Ctrl S, kita lihat outputnya. Ini external link, ini internal link. Ketika kita ke internal link, maka dia akan mengarahkan ke sebuah paragraf yang telah saya buat dengan di tempat domain yang sama. Sedangkan ketika kita di external link, ketika kita pencet, maka dia akan mengadakan ke domain yang berbeda. Kita akan ke link yang di sini karena tadi kita mengcopy tempat tersebut. Lanjut, kita akan membahas tentang atribut hyperlink. Semua tag tentu saja memiliki sebuah atribut. Ada dua atribut hyperlink, yaitu pertama target dan yang kedua title. Target yaitu menentukan target dari pembukaan link, memiliki value. Yang pertama ada blank, yang kedua self, dan yang ketiga top. Itu yang ada pada atribut target. Ini nilai-nilainya. Kalau blank membuka link pada jendela atau tab baru. Kalau self membuka link pada halaman itu sendiri. Top menuju bagian paling atas pada halaman. Kita akan mencoba satu saja, yaitu blank, yang akan membuka link pada jendela atau tab baru. Karena jika kita membuat self, maka kita harus membuat sebuah halaman yang panjang dari atas sampai bawah yang bisa di scroll. Karena kita hanya belajar saja, ini nanti akan kita gunakan di selanjutnya. Dan top juga seperti itu, dia hanya akan menuju ke tempat paling atas. Contohnya ini kita klik, maka dia akan ke tempat paling atas. Yang kita akan coba adalah blank. Kita coba. Tadi kita harus memberikan atribut target. Abis itu kita pengen memakai apa? Blank. Kita ingin membuka jendela baru, maka kita harus memakai blank. Ketika kita Ctrl S, maka jika kita lihat di browser, maka dia akan jadi seperti ini. Kita refresh. Ketika tadi kita mengklik ini internal link, maka dia akan di sini. Tapi ketika kita klik, dia akan membuka sebuah jendela baru nih yang di atas nih. Nih seperti gitu. Dia membuka jendela baru. Itu kegunaan atribut target. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang atribut title, yaitu memiliki fungsi membuat tooltips. Tooltips adalah informasi tambahan yang akan tampil saat link disentuh pointer atau saat kita menahan tab di handphone. Jadi ketika kita mengarahkan kursor kita ke link tersebut, maka di situ akan ada tulisan.
Contohnya seperti ini. Ini kita kasih title apa? Ini internal. Ini internal. Kita Ctrl S. Ketika kita mengarahkan kursor di sini, ada tulisan yang ada di dalam value-nya, yaitu ini internal. Tapi ketika kita mengarahkan di sini, dia tidak memunculkan apa-apa karena kita sudah memberikan title pada internal link, sedangkan di external link kita belum membuat. Nah, itu perbedaannya jika kita ingin menggunakan title untuk memberitahu seorang pelanggan atau seseorang yang mengunjungi website kita, jika kita mau klik ini kita akan kemana. Nah, lanjut kita akan membahas tentang elemen semantik. Apa itu elemen semantik? Elemen yang menyatakan makna atau tujuan dari elemen itu sendiri. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan, kita akan bahas materinya saja, tidak perlu ke praktik karena ini sangat simpel. Elemen semantik memiliki sebuah daftar-daftar, yaitu yang pertama artikel. Untuk membuat elemen artikel yang sudah kita buat pada video pertama, aside untuk membuat elemen bagian samping, detail untuk membuat elemen detail atau spoiler, footer untuk membuat elemen dari kaki dari web. Oh ya, elemen semantik ini itu maksudnya adalah makna. Iya, elemen semantik itu adalah sebuah makna yang emang harus digunakan pada tersebut. Contohnya nih, footer untuk membuat elemen bagian kaki dari web. Tidak mungkin kita menaruh footer, tag footer pada di atas web karena dia memiliki makna, yaitu elemen bagian kaki dari web. Tentu saja dia taruhnya di web, di bagian bawah, paling bawah. Walaupun memang bisa kita menaruh di atas, tapi itu menyalahgunakan istilahnya lah. Istilahnya itu menyalahgunakan tag tersebut. Nah, jika kita balik footer di atas, header di bawah, maka itu seperti manusia yang memiliki kaki di atas, kepala di bawah, yang nggak nyambung. Jadi kita hanya menggunakan tag footer itu di bawah, sedangkan tag header itu di top atau kepalanya. Ini adalah sebuah daftar-daftar elemen semantik. Ada main, mark, summary, time. Jika kalian ingin pelajarinya di post, mungkin kita akan dengan beriringannya saya membuat video ini akan saya jelaskan persatu-satu ketika kita ingin membuat sebuah web. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Jika ingin dikritik, memberikan saran silahkan di kolom komentar. Dan jika belum menonton video pertama, silahkan tonton terlebih dahulu agar setiap video kita mengerti tentang sebuah penjelasannya. Baik, dari saya, selamat sore.